bahwa ibu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anaknya. Jakarta. Jakarta, which one you want? And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan ini anak saya. Ini kita ada di Woodside, lagi nunggu bus. Dan kita akan ke Masjid Al-Hikmah. Dia masjid komunitas Indonesia di New York, di Queens. Ini hari Sabtu. Dia punya program untuk pengajian anak-anak. Itu dia masjidnya, Masjid Al-Hikmah, Indonesian Muslim Community. Yes. Yuck. What? Oh, mommy almost home. I don't know what. Is that the ball? Ini pintu masuk perempuan ternyata masih kosong. Pengajian anak-anaknya belum dimulai tanggal 20 November. Kita di sini cuma kumpul-kumpul untuk ngaji aja. Tadi ngobrol sama. Ya. Hai Zak. Itu lari-lari. Oh, enggak di tangan. Ya, sekarang saya lagi ada di Masjid Al-Hikmah bersama Pak Ustadz Pak Ahmad. Pak Ustadz di sini dari Indonesia ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mutahar Zuhdi dari Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah bisa ke New York ini adalah suatu takdir yang luar biasa dari Allah. Karena berangkat saya tidak bisa bahasa Inggris, saya juga tidak punya pendidikan formal, hanya sekolah SD. Tapi alhamdulillah diberikan nikmat yang luar biasa sama Allah, bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai ke New York yang mungkin orang-orang yang punya pendidikan lebih daripada saya belum tentu merasakan takdir yang luar biasa dari Allah ini. Dan saya sangat bersyukur, semoga saya di Masjid Al-Hikmah ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat Indonesia, khususnya jamaah Masjid Al-Hikmah. Saya sampai di New York bulan Juni tanggal 6 di tahun ini. Insya Allah bulan ini tanggal 27 akan kembali ke Indonesia karena habis izin tinggalnya untuk di sini. Kalau secara sekilas New York ya seperti di Indonesia. Perbedaannya hanya di persepsi ya. Kalau buat saya. Karena apa? Karena di Indonesia ya buminya Allah, di sini buminya Allah. Tapi yang menantang adalah kita hidup menjadi minoritas di sini. Namun justru karena kita merasa kecil, ketawakalan kita bergantungnya kepada Allah itu lebih. Jadi merasakan benar-benar hidup itu lebih mengutamakan Allah daripada apa itu mengutamakan diri sendiri. Cara menjaganya yang paling pertama adalah dari pendidikan orang tua. Bagaimana anak itu dibiasakan untuk bisa mengenal Tuhannya. Nah, pendidikan itu tidak bisa didapat hanya di luar, tapi yang paling banyak adalah dari orang tuanya, terutama adalah ibu. Karena al-ummah madrasatul awal, ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama untuk anaknya. Jadi yang membentuk karakter seorang anak itu adalah orang tuanya. Ketika anak itu dikenalkan siapa Tuhannya, dikenalkan siapa nabinya,
maka dia akan punya bayangan yang dikagumi itu siapa dan dikenalkan bahwa tujuan hidupnya untuk apa. Maka membentuknya itu dari rumah. Kalau fondasinya di rumah sudah kuat, maka ketika di luar dia walaupun terpengaruh akan hanya sedikit. Karena apa? Hidupnya lebih banyak di rumah daripada di luar. Nah, kemudian seperti ini tidak hanya secara lisan disampaikan, tapi harus dengan memperlihatkan contoh secara real, bukan hanya menasehati, tapi mengajak. Ketika anak kita supaya terbiasa dengan sholat, maka harus kita ajak sholat. Dibiasakan untuk tidak diperintah, tapi ayo bareng-bareng. Ketika anak kita ingin bisa ngaji, maka ayo bareng-bareng ngaji. Kan gitu. Karena apa? Justru lebih banyak anak itu melihat dari apa yang orang tuanya lakukan, bukan orang tuanya bicarakan, nasihati, tapi dari anak itu melihat bagaimana si orang tua itu berperilaku. Maka ketika orang tuanya soleh, insya Allah anaknya bisa menjadi soleh. Terutama anak yang masih balita akan benar-benar memfotokopi orang tuanya. Allahu Akbar. Untuk anak bisa dikatakan bahwa Allah ada bersama orang-orang yang baik, di hatinya orang-orang yang baik. Karena apa? Terus kenapa Allah nggak kelihatan? Kamu bisa merasakan rasa sakit, bisa melihat sakit, bisa merasakan bahagia dalam hatimu, juga tidak bisa. Begitupun juga Allah. Nah, kenapa kita harus nurut sama Allah? Ibarat kita itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Seperti kita harus nurut, seorang anak harus nurut kepada orang tuanya. Ketika anak itu nurut dengan orang tuanya, maka orang tua akan senang. Apa yang nanti anak minta hadiah, minta apapun akan dikasih. Karena apa? Tidak mengecewakan orang tuanya. Tapi ketika menjadi seorang anak yang senantiasa membuat orang tuanya marah, bikin jengkel, maka ketika anak itu membutuhkan sesuatu, orang tua ngasih akan dengan berat. Dan bisa jadi ngasihnya itu dengan perasaan tidak ridho. Begitupun juga seorang hamba kepada Allah. Maka ditanamkan bahwa Allah itu siapa? Allah adalah yang memberi kehidupan kepada kita, yang memberi nafas kita, yang memberi penglihatan kita, yang memberi makan kita. Maka ada pembelajaran yang sangat bagus ketika anak kita memberikan sesuatu, ini dari Allah untukmu. Kita ngasih makan, ini adalah makanan dari Allah untukmu. Ibu yang masak, tapi ini semua dari Allah. Kita ngasih hadiah mainan, ini dari Allah untukmu karena kamu baik. Karena kamu mau sholat, kalau kamu mau ngaji. Setiap memberikan sesuatu yang sifatnya positif adalah diajarkan bahwa ini adalah dari Allah. Maka anak itu akan tertanam untuk bisa mengenal Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayah, oke. An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Anak itu akan memfotokopi orang tuanya. Dan saya sampaikan di awal bahwa al-ummah madrasatul awal, bahwa ibu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anaknya. Yang pertama, bagaimana yang wajib mengajarkan Quran itu sebenarnya adalah ibunya, orang tuanya. Jadi ketika bagaimana belajar ke masjid, ini adalah karena apa? Sudah diajarkan di rumah, dan di masjid itu hanya untuk menyempurnakan. Yang paling pertama dan yang paling penting adalah membuat bagaimana kita mengajarkan sesuatu kepada anak itu menjadi senang dengan apa yang kita ajarkan. Bukan memberikan penekanan, bukan memberikan tekanan, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus bisa seperti ini, tidak. Tapi bagaimana ketika anak itu belajar, kita tanya, apakah kamu senang belajar? You happy? Ketika mengatakan, ya, I'm happy, saya senang, maka besok ketika diajarin dia akan mau. Tetapi ketika dia sudah belajar itu dengan suntuk, dengan ogah-ogahan, berarti salah kita atau metode kita yang salah dalam mengajarkan.
Maka yang paling penting adalah bagaimana anak itu nyaman ketika belajar. Dan kemampuan anak itu berbeda. Ada yang cepat menghafal, ada yang cepat membaca, atau ada yang lambat menghafal, lambat membaca. Itu tidak bisa disamakan. Tapi yang paling penting sekali lagi adalah apapun yang dipelajari, tanamkan dalam dirinya bahwa dia itu senang melakukan sesuatu itu. Termasuk juga sholat, termasuk juga hal-hal yang lain yang sifatnya positif. Ditanamkan kecintaan untuk melakukan sesuatu itu, bukan karena paksaan. Kan pagi ini Asi bikin pupis ya. Pokoknya kalau di sini enak. Ini heboh banget. Oh ini belum. Oh belum. Siap. Masya Allah. Pokoknya udahlah. Ini siapa Mbak Ida ya? Asi tangsi. Jadi nanti ya duitnya ya. Nanti lagi. Udah. Jakarta. Jakarta, which one you want? Ya. Pengajiannya udah selesai. Sekarang bagian makan-makan. Ini makanan anak saya. Mie ayam. Jadi dikumpulin sama ibu-ibu di sini. Semua lagi pada makan. Itu dapurnya. Dikasih jus. Seru banget. Nah, tempat ngajinya di sebelah sana. Ya. Yes. You need help? Kemudian sama yang saya harapkan untuk kedepannya adalah bahwa bagaimana anak-anak ini mood belajarnya baik. Semoga Allah memberikan kemanfaatan umur, rizki, dan ilmu kepada kita semua. Dan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di takdir yang lain, di kesempatan yang lain. Ataupun kalau tidak, kita bisa dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memberikan syafaat, saling menolong ketika kita tidak berjumpa sama satu sama lain, karena kita sudah dipertemukan di suatu majelis, sudah dipertemukan di masjid ini. Semoga ini bisa menjadi tempat, menjadi syariat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin, Amin, ya amin, rabbal alamin. amin. Kemana malam? Jakarta. Do you like the Saturday class in masjid? Yeah. Aja ya. Will come again? Yes. Oke, pengajiannya udah selesai. Kita datang tadi jam 10 lewat. Acaranya sebenarnya jam 10, tapi agak telat hari ini. Dan sekarang jam 3. Luar biasa, seneng banget sih. Ketemu komunitas Indonesia. Ngobrol sama Pak Ustadz baik banget, yang mau selalu sharing. Anak saya yang main di masjid gitu kan, senangnya. Oke. Oke, honey. Kalau begitu sekian dulu aja untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Dadah, Jakarta.